seolah-olah mereka itu nggak mau menerima ya terkait tentang tawasul. Soalnya tawasul itu kan kalau kita sakit kepala terus minum obat paracetamol ya, kemudian sembuh, yang nyembuhin itu paracetamol langsung Allah gitu katanya. Jadi ini agak aneh ya kan gitu. Ya, padahal tawasul yang seperti itu kan itu juga tawasul, namanya tawasul bidat ya kan. Kalau dia percaya dengan obat ya itu musyrik namanya. Ya tuh, nggak tahu cara berpikir mereka kayak seperti itu pakai cara yang apa kan gitu. Tapi begini ya, Anda juga menulis tentang pemalsuan kitab itu. Kitab di sini adalah literatur yang selama ini digunakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka distorsi dan mereka lakukan perubahan terhadap nas-nas kitabnya. Betul. Nah, ini sejauh mana ini Anda ini? Kok sampai kemudian berani-beraninya menuduh mereka berdusta dengan memalsukan kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah? Ini bisa dituntut loh sampean ini. Jadi kita menyampaikan itu bukti ya, bukan omong kosong, bukan kaling-kaling lah kata orang zaman sekarang. Itu benar ya? Bukti ilmiah. Jadi dalam penelitian kami itu sedikitnya ada hampir 100 kasus pemalsuan dalam sekitar 60 buku, 60 kitab. Dan itu yang dibaca oleh sebagian besar kaum muslimin Indonesia. Iya. Betul. Jadi misalkan begini, atau kitab-kitab yang dibaca oleh kaum muslimin di Timur Tengah. Ya, kasusnya berkutat dalam masalah tawasul, dalam masalah zikir berjamaah, dalam masalah asma wa sifatullah, dalam masalah tasawuf, gitu, dalam masalah ziarah kubur. Jadi yang seperti itu dalam mereka ganti nasnya atau mereka hadirkan dengan yang lain? Beragam cara. Ada yang misalkan dengan syarahnya mereka gelincirkan, misalkan dalam kitab-kitab, misalkan dalam ziarah kubur, misalkan. Dari beberapa kitab akidah atau hawiyah misalnya? Atau hawiyah, atau misalkan kitab-kitab tafsir Asawi. Atau juga misalkan, jadi beberapa kasus itu berbeda-beda. Ada yang mereka selewengkan maknanya, gitu. Ada yang mereka ganti teksnya langsung. Misalkan 7 paragraf mereka hilangkan. 7 paragraf. 7 paragraf itu bukan sedikit gitu. Ada yang memalsukan buku malah. Kalau itu kan bentuknya tahrif ya. Kalau itu tahrif, ini pemalsuan buku. Misalkan begini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak memiliki kitab yang namanya Al-Asma wa Sifat. Tapi disandarkan nama kitab Al-Asma wa Sifat di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berbicara tentang akidah ternyata untuk menandingi kitabnya Al-Asma wa Sifat Imam Baihaqi yang tanzih, yang menafikan tajsim dan tasbih. Jadi dibuatlah oleh mereka dan dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah. Padahal sebelumnya sangat ma'ruf dan dikenali Ibnu Taimiyah tidak punya namanya kitab Al-Asma wa Sifat. Dalam disiplin ilmu, baik di perkuliahan, termasuk dalam Majmu' Fatawanya tidak pernah disinggung dia memiliki kitab Asma wa Sifat. Begitu juga dengan tafsir Ibnul Qayyim. Tafsir Al-Qayyim ada nama kitab Tafsir Al-Qayyim. Padahal selama hidupnya Syekh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah tidak pernah menulis nama kitab dengan judul Tafsir Al-Qayyim. Yang ada Ibnu Katsir ya? Ibnu Katsir. Ini Ibnu Katsir kan seperiode sama dia. Mereka mengklaim itu sah. Kenapa? Karena itu dinukil dari bermacam-macam pandangan beliau dari buku-buku atau karya-karya Ibnu Qayyim yang terserah. Ini tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengarang kitab itu. Kedua, cuplikan dari berbagai macam sumber ini rentan kesalahan dalam memahami, gitu. Karena hanya cuplikan, gitu kan. Bagaimana dia menggabungkan? Misalnya beda konteks. Iya, betul, beda konteks. Bagaimana kerangka besar dalam pemikiran yang dia sampaikan? Bisa jadi Syekh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah tidak ridho dengan itu. Nah, ini kasus pemalsuan yang cukup berat. Nah, itu hanya untuk meyakinkan para masyarakat muslim atau pengikut paham tertentu bahwa Syekh
Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah punya pemikiran seperti ini yang diikuti, yang katanya sesuai salaf. Jadi mereka ada kecenderungan definisi salaf itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lah, dalam itu abad ke-7 Hijriah. Iya, abad ke-7 Hijriah, bahkan ke-8 Hijriah masa hidup. Sudah keluar dari tabi'in. Sudah keluar dari tabi'in. Khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal. Bahkan yang menarik itu mereka terlalu mengagung-agungkan dan membesarkan Ibnu Taimiyah dalam beberapa kasus. Padahal Ibnu Taimiyah itu cuma syekh. Karena gelar syekh itu sebenarnya gelar ulama standar. Gitu, seperti misalkan Imam Zarkasi, Syekhul Islam, Imam Nawawi, Syekhul Islam. Lalu Al-Ghazali Hujjatul Islam. Jadi ya dengan ulama-ulama kita saja banyak ulama yang kalibernya di atas Ibnu Taimiyah sebetulnya. Di atas apalagi kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang karyanya sebetulnya tidak terlalu mumpuni karena beliau karyanya itu banyaknya hanya 5 lembar, 24 lembar. Kemudian disarahi menjadi melebar dan dianggap sebagai mujtahid mutlak. Masya Allah. Muridnya dalam beberapa kitab-kitab syarahnya mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mujtahid mutlak. Nah ini definisi dan pemberian label yang terlalu jomplang, terlalu sundul, padahal kemampuannya tidak seperti apa yang diberikan gelar kepada mereka, sehingga fatwa-fatwanya cenderung melenceng. Seperti misalkan bahwa orang-orang musyrik ini itu harus diperangi, bukan hanya boleh diperangi, harus diperangi kapanpun dan dimanapun. Termasuk definisi musyrik itu orang muslim yang melakukan tawasul, yang melakukan tahlilan karena tidak sesuai sunnah, begitu. Betul. Dan ironisnya seluruh orang-orang musyrik yang diperangi adalah orang Islam. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam sejarah hidupnya tidak pernah memerangi musyrik asli, artinya misalkan memerangi Britania, atau memerangi Perancis, memerangi Yahudi, memerangi Nasrani, itu tidak terekam dalam kitab-kitabnya dan dalam literatur sejarah perjuangannya, pergerakannya. Tidak ada. Yang seluruh diperangi justru orang-orang yang dipandang musyrik dari bagian orang-orang Islam yang dimusyrikkan. Padahal hukum pemusyrikan sendiri bermasalah karena tidak ada orang Islam yang dimusyrikkan di masa Nabi kita Muhammad SAW.